Halo teman-teman, saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan bahagia. Di video sebelumnya kita membahas tentang hasil yang kita dapat dipengaruhi oleh pikiran. Dalam video ini, kita akan coba menggali lebih dalam tentang pikiran. Kita akan mencoba membahas pikiran mempengaruhi harga diri kita. Pikiran, harga diri. Saya ingin bertanya ya, sama teman-teman. Apa sih dampak ketidakmampuan untuk memberi nilai tinggi pada diri sendiri terhadap hubungan interpersonal dan kemampuan seseorang untuk menerima cinta dan perhatian dari orang lain? Bagaimana kurangnya cinta dan perhatian pada diri sendiri dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional diri kita. Bagaimana juga lingkungan sosial dan keluarga dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengembangkan cinta dan perhatian pada diri sendiri. Bagaimana juga masyarakat dan budaya kita mempengaruhi persepsi diri dan kemampuan untuk memberi nilai pada diri kita sendiri dengan positif. Di video ini kita akan coba membahasnya lebih dalam. Ada tulisan yang asik nih, yang ditulis sama Dr. Caroline Niss. Seperti ini. Kadang-kadang bikin ngerasa happy atau galau itu gara-gara kita nggak peduli atau nggak suka sama diri kita sendiri. Ini soal bagaimana kita ngerasa. Apakah kita sudah ngerasa oke atau malah sebaliknya? Nah, Dr. Nathan Brandon ini dokter yang ahli ngerti banget ya soal cara menghargai diri sendiri. Itu bilang gini, kalau kita nggak ngebayangin diri kita oke, itu yang bikin masalah kayak ketagihan atau banyak kelakuan negatif dari diri kita. Perasaan nggak peduli sama diri sendiri bisa muncul gara-gara beberapa hal nih. Yang paling serem itu kalau kita nggak merasa dihargai atau dicintai sama orang-orang di sekitar kita. Kalau udah ngerasa kurang dicintai, kita itu bisa gampang banget ya berasa labil gitu. Akhirnya nih ya, kita nyari pengganti buat perasaan yang hilang. Kadang-kadang malah kita bisa nyoba hal-hal yang gak baik. Parahnya lagi narkoba. Atau kita milih kelakuan yang jelek aja. Kayak terus-terusan nonton TV, menghindari temen, ketika temen ngajak ngumpul kita menghindar. Atau malah tidur seharian. Orang yang ngerasa gak dicintai, bisa ngerasa kesepian kayak terbuang gitu lah. Nah ini yang bisa bikin masalah pikiran jadi gak stabil. Jadi susah percaya sama diri sendiri. Bahkan orang lain. Saya akan memberikan sebuah cerita ya. Di sebuah kota kecil ya. Kota yang terpencil sekali. Kotanya kecil, udah kecil terpencil. Ada seorang wanita yang bernama Maya nih misalnya. Maya ini adalah seseorang yang penuh bakat, cerdas, memiliki potensi yang besar. Namun ada satu hal yang selalu membayanginya. Ketidakmampuan untuk memberikan nilai tinggi pada dirinya sendiri. Si Maya ini telah tumbuh dalam keluarga yang selalu menekankan prestasi dan kesempurnaan. Ayahnya seorang dokter terkenal, ibunya seorang profesor di sebuah universitas.
universitas bergengsi pula. Mereka selalu desak si Maya ini untuk menjadi yang terbaik, kalau bisa di atas orang tuanya. Ini menciptakan rasa tidak puas yang mendalam dalam dirinya. Di sekolah, si Maya ini selalu mendapat nilai bagus, bahkan sangat bagus. Namun, gak ada nilai yang cukup tinggi baginya. Setiap nilai A yang dia peroleh selalu diikuti dengan pertanyaan tentang kok gak dapat nilai A plus saja ya? Setiap pencapaian gimana pun besar itu tampak sepele di mata si Maya ini. Yang lebih parah lah ya, Maya ini sering merasa kurang dicintai dan perhatian dari keluarganya. Orang tuanya selalu sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri. Hampir gak pernah punya waktu untuk duduk bersama dan mendengarkan keluh kesah si Maya ini. Meskipun mereka menyayanginya, orang tua si Maya ini menyayangi si Maya, orang tuanya ini kurang pandai dalam mengekspresikannya. Nah, suatu hari nih Maya bertemu dengan seorang pria, misalnya Adrian. Si Adrian ini seorang psikolog yang humble ya, perhatian. Mereka berdua ini bertemu di taman kota nih. Si Maya duduk sendirian di bawah pohon, ngerenungin tentang hidupnya yang selalu ngerasa kurang. Adrian ini mendengarkan dengan sabar cerita si Maya tentang perasaannya yang selalu merasa nggak cukup, nggak dihargai. Ya, lalu si Adrian ini mulai memahami bagaimana rasa tidak puas ini telah mempengaruhi kepercayaan diri si Maya dan kemampuan si Maya untuk memberikan nilai tinggi pada dirinya sendiri. Lalu Adrian dengan lembut mengatakan gini, Maya, cinta dan penghargaan sejati pertama kali harus datang dari diri kita sendiri. Jika kita terus mencari dari luar, kita akan selalu merasa kurang. Yang terpenting adalah bagaimana kita melihat dan menghargai diri kita sendiri. Nah, si Maya ini mulai perjalanan panjang menuju self-love-nya dia. Mulai belajar untuk mencintai, merenungi, dan mengenali prestasi-prestasi kecil dalam hidupnya yang sebelumnya itu sering diabaikan. Sedikit demi sedikit, Maya ini mulai mengubah pola pikirnya. Ia belajar untuk menghargai dirinya sendiri, gak hanya berdasarkan pencapaiannya, tapi sebagai individu yang berharga, tanpa syarat. Ini bukanlah perubahan yang mudah, tapi dengan dukungan dari si Adrian ini, tekadnya menjadi kuat untuk melanjutkan perjalanan ini. Mulai belajar menuju self-love-nya sendiri. Selama beberapa bulan ya, Maya melihat perubahan besar dalam hidupnya. Ia mulai merasa lebih bahagia dan puas dengan dirinya sendiri. Si Maya juga mulai mendapatkan cinta dan perhatian lebih dari keluarganya karena mereka melihat perubahan positif dalam diri si Maya ini. Nah, cerita ini ngingetin kita bahwa sebelum kita bisa mencintai dan menghargai orang, kita harus mulai dari diri sendiri. Kita harus bisa self-love untuk diri kita sendiri. Cinta dan perhatian dari luar mungkin datang dan pergi. Tapi cinta dan penghargaan yang kita berikan pada diri sendiri ya, itu akan selalu ada untuk mendukung dan menguatkan kita di sepanjang hidupnya kita. Kisah si Maya ini ngingetin kita kalau kita nggak bisa ngasih nilai tinggi pada diri kita sendiri. Bisa karena kurang cinta dan perhatian. Ini nggak cuma kejadian di luar sana, tapi juga bisa terjadi sama orang yang kita kenal. Penghargaan
terhadap diri sendiri itu kayak gimana kita ngerasa diri kita dan apa pandangan kita sendiri tentang diri kita. Ada 3 hal penting ya untuk kita ini self love ya. Terima dirimu sendiri. Kita itu harus bisa nerima diri kita. Ya, yang pertama adalah terima diri sendiri. Kita ini harus bisa nerima ya diri kita apa adanya. Mulai dari penampilan sampai sifat kita. Jadi nggak ada lagi yang kita ogah dari diri kita sendiri, baik dari segi fisik dan pikiran. Kita juga harus nerima keluarga kita. Nggak boleh ada rasa benci dan nggak pingin jadi bagian keluarga yang lain. Kita harus cinta sama negara kita. Kadang orang kabur dari negara kita, negaranya misalnya, karena merasa nggak nyaman atau nggak suka budayanya. Tapi yang penting kita juga harus kenal diri kita sendiri gitu loh. Kita nggak bisa jadi bagian dari lingkungan baru kalau kita nggak kenal diri kita. Inilah kenapa, salah satu alasan ya, kenapa ada yang merasa nggak berharga meskipun udah sukses. Yang kedua nih ya, hargai diri. Hargai diri sendiri. Ini tentang merasa penting dalam lingkungan kita. Kita ngerasa bisa berkontribusi penting dalam masyarakat. Hal-hal yang kita lakuin ada artinya buat orang lain. Itu juga yang bikin kita dapat penghargaan dari orang lain. Tapi kalau kita merasa nggak dihargai sama keluarga, guru, atau bos kita di lingkungan kerja, bisa bikin perasaan kita ini nggak stabil. Kita bisa cepat marah, sensitif, dan merasa terasingkan. Kalau kita merasa nggak dihargai, bisa aja ngerasa usaha kita nggak dihargai juga. Lalu yang ketiga ya, sayangi diri sendiri. Ini poin-poin pentingnya ya. Mungkin selain dari 3 ini teman-teman bisa nambahkan di kolom komentar ya. Saya akan membahas 3 ini ya. Yang terakhir ini sayangi diri sendiri. Kita harus cinta sama diri kita sendiri, termasuk semua yang ada di dalam diri kita. Cinta itu dipengaruhi sama gimana kita dididik sejak kecil ya. Nah, cinta ini nempel dalam hidup kita dan ngaruhin interaksi kita sama dunia luar. Nah, dasar dari semuanya ini ada di pikiran bawah sadar. Makanya kalau mau ganti sikap tentang diri sendiri, kita harus mulai dari ganti pikiran kita menjadi ke hal atau kepikiran yang positif. So, keep exploring, keep growing, dan tetap berpikir positif teman-teman. Semoga di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.